Luther menentang kehidupan Kristen yang mau shortcut. Kesalehan dan kasih tidak pernah dikotbahkan oleh para pengkhotbah indulgensia. Bagi Luther, pertobatan yang sejati harus menangisi dosa dengan hati yang mengasihi Allah dan siap menerima penghakiman dari Allah. Orang Kristen abad pertengahan sangat mengerti bahwa efek dosa Adam membuat semua orang di bawah penghakiman dan hukuman. Dosa mengakibatkan dua hal, guilt and punishment, kesalahan dan penghukuman. Bagaimana cara kita menghapus guilt dan punishment ini? Lewat sakramen baptis. Baptisan itu memindahkan orang dari state of sin kepada state of grace. Problemnya adalah sakramen baptis hanya satu kali dan tidak dapat diulang. Apa yang terjadi jika seorang setelah dibaptis masih berbuat dosa? Orang itu akan kembali kepada the state of sin lagi. Apakah bisa diminta baptis lagi supaya kembali ke state of grace? Tidak bisa, karena sakramen baptis hanya satu kali. Lalu bagaimana cara membuat kembali kepada the state of grace? Caranya adalah lewat sakramen penance atau pertobatan. Bapak Gereja Jerome menyebut ini sebagai second plank. Jadi dia menggambarkan bahwa setelah kita dibaptis, jiwa kita itu seperti kapal yang berlayar. Ketika kita jatuh dalam dosa, kapal itu akan karam dan kita akan kehilangan keselamatan kita. Maka perlu suatu papan kedua, yaitu papan tambahan untuk kita bisa kembali diselamatkan. Nah, inilah inti daripada sakramen penance atau pertobatan. Tetapi sakramen ini tidak sekuat baptisan. Jika baptisan bisa menghilangkan kesalahan dan penghukuman, penance bisa menghilangkan kesalahan tetapi hanya bisa mengurangi penghukuman. Dari penghukuman kekal menjadi penghukuman sementara. Nah, hukuman sementara ini bisa dipenuhi dengan berbagai cara. Doa, puasa, sedekah. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam khotbah di bukit. Nah, sakramen penance itu terdiri dari 3 bagian. Contrition, confession, and satisfaction. Contrition artinya hati yang harus menangisi dosa dan memiliki kasih yang tulus kepada Allah. Confession artinya mengakui dosa kita satu persatu kepada pastor. Satisfaction artinya menjalani hukuman sementara sesuai instruksi dari pastor, tergantung seberapa besar dosa kita. Nah, pertanyaannya, seberapa berat hukuman sementara ini? Nah, aturan gereja saat itu, satu dosa besar itu bisa mencapai hukuman sampai 7 tahun penance. Dan ini bukan hanya berlaku untuk dosa kriminal yang publik yang sudah terbukti, tetapi juga dosa pikiran, perkataan, dan kelakuan. Contoh hukuman yang harus dijalani, berteriak minta ampun kepada Tuhan, mengikat tubuh dengan sabuk yang sangat tajam, doa semalaman suntuk, berziarah, dan lain-lain. Di samping itu, ada doktrin gereja yang diambil dari Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi, meskipun orang itu dalam kategori selamat atau dalam the state of grace, ketika dia meninggal, masih dalam keadaannya belum sepenuhnya suci hatinya, atau dia masih banyak tersisa hukuman yang belum dia penuhi, maka Allah akan beranugerah menyediakan tempat membereskan masalah itu untuk menyucikan hatinya yang disebut sebagai purgatorium. Orang yang sudah masuk purgatori itu hanya ada satu pintu yang menantikannya, yaitu pintu surga. Pertanyaannya adalah, kalau sudah masuk purgatori yang ujung-ujungnya surga, mengapa purgatori sangat ditakuti? Karena hukuman dalam purgatori jauh lebih menyakitkan dibanding dengan segala jenis hukuman yang ada di bumi. Dan masalahnya lagi, bagaimana kalau hukuman itu terlalu besar, dosanya terlalu banyak? Itu mengakibatkan masa penghukuman dia itu ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi gereja pun punya jalan keluar untuk itu. Gereja mau berbaik hati, istilahnya adalah indulgent. Gereja mau berbaik hati kepada para pendosa besar, yaitu melakukan berbagai religious acts, perbuatan-perbuatan agama. Salah satunya adalah dengan cara masuk biara. Masuk biara itu harus mengambil sumpah, chastity, poverty, and obedience, kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Mengambil sumpah ini dipercaya sebagai second baptism, atau baptisan kedua. Artinya bisa menghapus segala kesalahan dan segala hukuman. Bukan hanya eternal punishment, tapi juga temporal punishment.
Pada saat itu, Martin Luther memiliki 3 profesor yang meninggal karena wabah Black Death. Sebelum mereka meninggal, mereka sangat ketakutan. Kata-kata terakhir mereka adalah, seandainya saya menjadi seorang biarawan, keselamatan saya akan lebih terjamin. Itu membuat para muridnya kebingungan, apalagi kami murid-muridnya. Lebih tidak terjamin lagi keselamatannya. Pope Urban yang kedua itu memberlakukan bahwa mengikuti perang salib misalnya untuk membebaskan Yerusalem dan situs-situs kudus itu juga bisa mendapatkan indulgensi penuh. Artinya semua hukuman akan dihapus. Pope Boniface yang ke-8 juga memberikan indulgensia penuh bagi yang datang ke Roma dan berdoa di makam Rasul setiap tahun Jubili, 25 tahun sekali. Pope Clement ke-6 itu menafsirkan bahwa dasar indulgensia itu adalah apa yang disebut dengan treasury of merits atau kumpulan jasa-jasa dari Kristus dan para rasul yang ada di surga yang bisa dibagikan kepada orang-orang berdosa yang memerlukan, dan yang bisa mengakses jasa-jasa ini hanyalah penerus Petrus, sang pemegang kunci kerajaan surga alias Pope. Dan untuk pertama kalinya sejak Pope Sixtus yang keempat, indulgensia juga berlaku untuk orang yang sedang menanggung hukuman di dalam purgatori. Dengan semua fakta ini, saudara, bagaimana sikap Martin Luther terhadap indulgensia? Penggambaran Luther memegang palu, melakukan tesis dengan penuh kemarahan, berjiwa protes yang keras, itu baru muncul penggambaran ini di abad ke-19. Banyak orang mengetahui 31 Oktober 1517 itu hari reformasi, tapi banyak yang tidak membaca 95 tesis dan isinya. Memang 95 tesis dan isinya tidak mudah dimengerti. Itu kalimat statement yang pendek-pendek yang mengasumsikan kita sudah tahu banyak terlebih dahulu tentang situasi zaman itu. Tapi saudara, sikap hati Luther yang lebih jelas itu ada di dalam suratnya kepada Uskup Agung Albrecht of Mainz. Albrecht adalah seorang yang mendukung indulgensia. Salah satunya dengan alasan untuk membayar hutang dia akan jabatan yang dia duduki saat ini. Dicatat bahwa ia memiliki hutang 24.000 dukats atau koin emas. Itu jika dikonversi hari ini, saudara, itu bisa sampai 80 miliar rupiah. Namun, kepada orang yang seperti ini sekalipun, Luther masih sangat menghormati dia karena dia uskup agung. Luther menulis berulang kali dalam suratnya, dia memanggil Albrecht itu the most reverend father in Christ. Dan berulang kali Luther mengatakan, forgive me, kalau dia bisa berani menuliskan hal-hal ini. Aku ini juga adalah dombamu. Lalu suratnya itu ditutup dengan your unworthy son. Martin Luther, Augustinian, called as a doctor of sacred theology. Dia menyampaikan concern dia. Karena Luther mendengar orang-orang awam di sekitar dia yang membeli surat indulgensia mengatakan bahwa mereka percaya bahwa jiwa mereka dijamin selamat. Jiwa keluarga mereka juga yang ada di purgatori itu akan langsung dikeluarkan ketika kita memberikan uang. Bahkan ketika seorang baru saja melakukan dosa di dunia yang paling biadab sekalipun, kalau memberi surat indulgensia, jiwanya dipercaya pasti selamat. Dan Luther katakan, inilah penyebab saya tidak bisa diam. Baginya, orang itu tidak bisa dijamin keselamatannya melalui peraturan gereja. Luther mengutip Paulus yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dia juga mengutip Yesus yang mengatakan pintu itu sesat, tapi luaslah jalan menuju kebinasaan. Luther katakan pekerjaan kesalehan dan kasih itu jauh lebih baik daripada indulgensia. Tapi kesalehan dan kasih tidak pernah dikotbahkan oleh para pengkhotbah indulgensia seperti Tetzel dan sebagainya, karena mereka mengejar target pembelian kartu indulgensia ini. Luther katakan Kristus tidak pernah perintahkan untuk kita memberitakan indulgensia, tapi beritakanlah Injil. Saudara, Luther masih menghargai sakramen penance, yaitu pengakuan dosa, kemudian bersedih hati akan dosanya, dan melakukan hukuman yang harus ditanggungnya secara sementara. Luther sangat sering mengaku dosanya di hadapan superiornya, yaitu Johann von Staupitz. Pernah satu masa, 6 jam non-stop, Luther mengaku dosanya kepada Staupitz. Padahal menurut Staupitz, Luther itu belum melakukan dosa apa-apa. Tapi Luther mengakuinya, saudara. Kita lihat kerohanian Luther, sang profesor dan juga sang pastor dan biarawan. Maka kita bisa sedikit lebih paham
tentang apa yang Luther maksudkan dalam 95 tesisnya. Mempublikasikan tesis di zaman itu sangatlah umum, yaitu sebagai kegiatan akademis yang untuk berdebat secara sehat. Sebulan sebelumnya, yaitu September 1517, Luther baru saja memposting 97 tesis untuk topik yang berbeda, yaitu teologi skolastik. Jadi ini bukan suatu peristiwa 31 Oktober, itu bukanlah seorang muda yang sedang cari ribut di depan umum. Tidak, ini adalah sesuatu yang lazim dilakukan. Kita akan melihat dua contoh penting akan arti daripada 95 tesis. Tesis yang pertama, ketika Tuhan dan Guru kita Yesus Kristus berkata, bertobatlah, Ia menghendaki seluruh kehidupan orang percaya menjadi kehidupan pertobatan. Nah, saudara, kita lihat di sini Luther sedang menekankan bahwa meskipun kita sudah diselamatkan Tuhan, seluruh hidup kita masih adalah orang berdosa dan memerlukan pertobatan. Berbeda dengan orang yang membeli indulgensia yang tidak merasa perlu bertobat lagi. Kemudian berikutnya, tesis 62. Harta sejati gereja adalah Injil yang paling suci, yaitu kemuliaan dan kasih karunia Allah. Di sini Luther sedang mengkontraskan dengan gereja yang mengklaim bahwa mereka memiliki banyak harta untuk dibagikan kepada orang-orang berdosa supaya mereka mendapatkan keselamatan. Salah satunya dengan cara menjualnya dan mereka harus membayar. Saudara, dalam 95 tesis sebetulnya Luther masih sangat percaya kepada Paus. Luther sangat yakin Paus pun akan melawan praktek indulgensia yang salah yang dia lihat. Tapi saudara, kita tahu bahwa Paus tidak merespon demikian dan makin lama perlawanan Luther terhadap Paus itu makin meningkat. Secara singkat saudara, Luther menentang kehidupan Kristen yang mau shortcut. Dia melawan kehidupan Kristen yang transaksional. Dia sedang menekankan bahwa kehidupan Kristen itu transformasional. Bagi Luther, pertobatan yang sejati harus menangisi dosa dengan hati yang mengasihi Allah dan siap menerima penghakiman dari Allah. Di sanalah seseorang dipersiapkan untuk menerima anugerah Allah.